Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Atska Fatia Morika, dan pada hari ini aku akan meresensikan sebuah novel karya Sir Arthur Conan Doyle berjudul The Hound of the Baskervilles. The Hound of the Baskervilles, atau yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti anjing iblis dari Baskervilles. Novel ini merupakan seri ketiga dari 4 novel seri Sherlock Holmes yang ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle dan pertama kali terbit pada tahun 1901. Just for your information, novel ini terbit setelah The Final Problem atau Masalah Terakhir yang dirilis pertama kali pada tahun 1893 dan sempat menimbulkan kontroversial besar di London. Cerita pada novel diawali dengan perbincangan pagi hari yang melibatkan Sherlock Holmes dan Dr. Watson mengenai tongkat tamu mereka yang tertinggal di apartemen pada malam sebelumnya. Si pemilik tongkat diketahui bernama James Mortimer, MRCS, dari Charing Cross Hospital. Perbincangan pagi hari ini sangatlah seru karena Holmes menantang Dr. Watson untuk mengemukakan deduksi-deduksi atau teori-teori terkait siapa pemilik tongkat ini sesungguhnya, apa pekerjaannya, di mana ia tinggal, apa kebiasaannya, dan lain-lain sebagainya. Kegiatan tersebut mereka lakukan untuk mengisi waktu sebelum akhirnya si pemilik tongkat datang, yaitu Mortimer, atau sepanjang cerita sering dipanggil sebagai Dr. Mortimer. Tamu mereka ini datang demi meminta bantuan Holmes atas kasus yang menimpa temannya, yaitu Sir Charles Baskervilles. Sir Charles Baskervilles sendiri telah tiada beberapa bulan sebelum Dr. Mortimer datang kepada Sherlock Holmes. Kedatangannya dilatar belakangi oleh kematian Sir Charles yang amat misterius dan janggal, dan diduga berhubungan dengan legenda supranatural keluarga Baskerville. Dari kesaksian Dr. Mortimer, ia berkata bahwa Sir Charles meninggal dunia diduga karena serangan jantung yang menimpa dirinya. Entah karena apa. Sir Charles meninggal begitu saja tanpa diketahui orang-orang di rumah. Akan tetapi, mereka sempat mendengar suara Sir Charles. Dan karena itu pula, Dr. Mortimer berusaha untuk mengejar dan mencari di mana suara Sir Charles berada. Akan tetapi, dia terlambat. Sir Charles telah meninggal dunia. Dalam keadaan yang bahkan sempat ia tidak mengenali kalau jenazah yang ada di depan matanya adalah jenazah Sir Charles. Dr. Mortimer berkata pula bahwa tidak jauh dari jenazah Sir Charles terdapat jejak-jejak kaki makhluk seperti anjing, namun sangat-sangat besar. Instingnya langsung mengingatkan dirinya bahwa ini seperti apa yang dijelaskan dalam legenda supranatural keluarga Baskerville. Legenda ini lebih mirip seperti kutukan atau mitos, karena legenda menyebutkan bahwa ada seekor anjing yang terlampau besar, buas, bermata serta berahang hijau yang terang dan seperti api.
Anjing ini diketahui telah menghantui keluarga Baskerville selama beratus-ratus tahun lamanya, sejak Hugo Baskerville diduga telah melakukan perjanjian dengan iblis. Ada sebuah pantangan yang datang dari legenda ini, bahwa keturunan Baskerville dilarang untuk berjalan di rawa-rawa Dartmoor, Devonshire, pada malam hari, jika tidak ingin mendapati dirinya bertemu dengan anjing iblis ini, dan jatuh sakit atau mungkin meninggal dunia setelah itu. Seperti biasa, point of view dari novel-novel dan cerpen Sir Conan Doyle berada di tangan Dr. John Hamish Watson. Khusus untuk di novel ini, peran Watson seakan lebih menonjol daripada di 3 novel seri Sherlock Holmes lainnya. Hal ini dikarenakan Sherlock Holmes meminta langsung kepada Dr. Watson untuk menyelidiki sekaligus melaporkan temuan-temuan atau petunjuk yang bisa ditemukan oleh Dr. Watson di Devonshire. Untuk itu, Dr. Watson diharuskan untuk ikut bersama Dr. Mortimer dan penerus dari Sir Charles Baskerville, yaitu Sir Henry Baskerville, dan tinggal sementara waktu di Baskerville Hall. Kepergian Dr. Watson sendiri diharapkan dapat menjaga Sir Henry Baskerville agar tidak terkena imbas yang sama seperti Sir Charles atau kutukan yang sama dengan apa yang menimpa Sir Charles Baskerville. Walaupun Holmes, Dr. Watson, dan Dr. Mortimer menolak untuk mempercayai legenda ini, tapi mereka akan menggunakan hal ini untuk bisa menjebak siapa sebenarnya pelaku utama dari kasus yang sangat misterius ini. Alasan mengapa Sherlock Holmes meminta Dr. Watson untuk menyelidiki hal ini sendiri tanpa dirinya adalah karena Sherlock Holmes berkata kalau dia sangat-sangat dibutuhkan di London untuk beberapa waktu yang akan datang, karena harus mengurus beberapa kasus lainnya. Dr. Watson pun dengan senang hati menerima apa yang sudah diminta oleh temannya ini. Karena ia merasa Sherlock Holmes sangat percaya pada dirinya sehingga memberikan tugas penyelidikan ini kepada dirinya. Dan bersama dengan Dr. Mortimer serta Sir Henry Baskerville, ia datang ke Devonshire dan tinggal sementara di sana, sambil melakukan penyelidikan-penyelidikan kecil demi menemukan petunjuk dari kasus ini. Menurut saya, novel ini cenderung lebih menegangkan daripada 3 seri lainnya. Walaupun agak menjengkelkan karena ada sebagian informasi yang diulang terus-menerus. Jika para pembaca yang baru mengenal seri novel Sherlock Holmes dan tidak benar-benar memperhatikan isi novel tersebut, mungkin akan bingung serta heran mengapa Holmes bisa memecahkan masalah-masalah yang ada. Padahal ia tidak menjelaskan hal itu secara langsung di novel. Sebelum akhirnya pada akhir cerita ia menjelaskan semuanya. Hal ini sebenarnya amat wajar, karena sepanjang cerita, plot utama ada di Dr. Watson, yang menyebabkan kita tidak benar-benar paham apa yang sebenarnya Holmes pikirkan, Holmes ketahui, dan dia rencanakan. Selain itu, ada kebiasaan buruk Holmes yang suka sekali menunda penjelasan atas kasus yang ia tangani, sehingga seringkali berakhir menyusahkan Dr. Watson dan kliennya sendiri dalam memahami dan mencari solusi atas kasus-kasus tersebut. Saya merasa Watson di dalam novel kali ini, The Hound of the Baskervilles, sangatlah baik. Bahkan terlalu baik untuk Holmes.
Ia telah mengeluarkan segala kemampuan yang dimilikinya demi melaporkan apa saja yang Holmes pinta darinya di Devonshire secara langsung. Meskipun pada akhirnya usaha Dr. Watson terkesan hampir sia-sia, karena sebenarnya Holmes berada di tempat yang sama dan ikut mengawasi keadaan meski harus tinggal di gubuk-gubuk sementara waktu dan sembunyi-sembunyi. Tentu saja hal ini memiliki tujuan tersendiri dan Holmes akan menceritakannya pada akhir-akhir cerita di novel ini. Novel ini tentu saja adalah novel terjemahan yang mungkin sekali terdapat kesalahan penerjemahan. Sekalipun dapat dimaklumi karena tidak terlalu mengganggu, mungkin bagi pembaca yang lain yang lebih memahami dan sudah membaca versi Inggrisnya akan merasa versi yang Indonesia ini ada banyak kesalahan-kesalahannya. Untuk alur ceritanya sendiri cukup berbeda dengan ketiga seri lainnya, yaitu A Study in Scarlet, The Sign of Four, and The Valley of Fear, yang memiliki bagian kedua berisi cerita dari sudut pandang pelaku utama di balik kejahatan dari kasus-kasus tersebut. Sebaliknya, The Hound of the Baskervilles tidak memiliki hal itu. Cerita di dalam novel ditutup dengan rangkaian kasus yang dikemukakan atau disampaikan oleh Sherlock Holmes. Disitulah menurut saya letak kelemahannya, karena kita sebagai pembaca tidak tahu apa yang sebenarnya pelaku utama inginkan atau apa sebenarnya motif utama dan sudut pandang dari kasus tersebut, tentu saja secara langsung dari si pelaku. Akan tetapi, pembaca bisa cukup terhibur dengan ketegangan suasana dan kelakuan dari Watson sebagai detektif amatir yang mungkin terlalu hati-hati dalam bertindak, yang kadang juga malah memperlambat dirinya sendiri dalam mengungkap petunjuk baru dari kasus The Hound of the Baskervilles ini. Itu saja resensi dari buku The Hound of the Baskervilles yang bisa saya sampaikan. Saya sangat menyarankan kalian untuk membaca novel ini. Resensi dari saya mungkin ada banyak kelemahannya. Untuk itu saya menyarankan agar kalian membaca sendiri novel yang sangat bagus ini. Itu saja, sekian, dan terima kasih.